Shalom Jemaat Efrata yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada menyaksikan saat teduh pemuritan pagi hari ini. Mari kita mau bersyukur bersama-sama kalau kita sudah bisa memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur, membawa pujian dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kebaikan Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bisa melalui tahun yang kemarin dan kami sudah masuk tahun yang baru. Terus pegang tangan kami Tuhan, hanya Engkau yang kami butuhkan. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Mari bawa ucapan syukur kita. Bersyukur buat kasih setianya yang selalu baru, yang tidak pernah habis dalam hidup setiap kita. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. berkat-Mu yang kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
Bangsaku ini Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu jadi Tuhan. biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? sekali lagi nyanyikan dengan aku. Siapakah aku ini Tuhan? Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Biji mata-Mu. Dengan apa kami dapat membalas kasih setia-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang Yesus, membawa sembah kami, sembah yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya bagi nama-Mu, Yesus. Terima kasih Yesus, Kau baik setia Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia, Yesus. Kami tak dapat berikan apa-apa, hanya sembah dan puji bagi-Mu Bapa. Oh Yesus, hanya ini yang dapat kami berikan. Yesus, Kau luar biasa, Kau sungguh ajaib, nama-Mu besar, Yesus. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Mari masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Mari bebaskan roh-Mu, sembah Yesus Tuhan. Haleluya, Kau luar biasa Yesus, Kau ajaib Yesus. Haleluya, kami mau meninggikan Engkau. Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan hanya Kau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan, layak terima pujian. Kami sembah Kau, haleluya. Yesus, Kau yang layak terima segala pujian, terima segala sembah kami, Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan, kami puji-Mu. Kau yang kami agungkan Tuhan pada hari ini. Sebab hanya Kau yang layak terima segala puji dan sembah kami. Tiada yang dapat kami berikan Tuhan selain puji dan sembah bagi Engkau. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan, akan pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Sungguh jalan-Mu tak terselami oleh pikiran kami, tapi kami percaya Kau sudah merancangkan segala hal yang baik bagi kami. Kami akan siap menyongsong tahun yang baru bersama dengan Engkau, karena kami percaya Tuhan Kau selalu memegang tangan kami. Bahkan dalam lembah, dalam badai yang bergelora pun Kau selalu bersama dengan kami. Dalam suka maupun duka, Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Ini iman kami. Kami mau percaya, kami mau berpegang teguh pada janji-Mu akan hidup kami. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah.
tiada terduga Tuhan. tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar, Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. sungguh jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. sungguh heran Kau Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. sekali lagi nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Percaya Tuhan, kami akan aman bersama dengan Engkau. Badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Kami rindukan untuk selalu bersama dengan Engkau Yesus. Di tengah badai pun Kau selalu bersama dengan kami. Haleluya, lingkupi kami Tuhan. Kami akan selalu bersama dengan Engkau. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa
tenangkan Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenangkan Kau Allahku saat badai bergelora. Kami akan terbang bersama dengan Ku Engkau. akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenangkan Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenangkan Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenangkan Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenangkan Kau Allahku. Ku tenangkan Kau Allahku. Iman katakan, Ku tenangkan Kau Allahku. Terima kasih, terima kasih. Kami akan terbang bersamamu Tuhan di tahun ini. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami. Kau yang mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Doa akan dipimpin oleh hamba-Nya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024 Tuhan. Berkati di tahun yang akan datang, tahun yang baru di tahun 2025 Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang tahun 2025 ini dalam tangan Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berharap di tahun 2025 ini banyak yang kami cita-citakan Tuhan, mungkin yang di tahun 2024 kami tidak bisa tercapai. Mungkin kiranya tahun 2025 ini Tuhan membantu, Tuhan menolong kami agar apa yang kami inginkan, apa yang kami capai dan apa yang kami cita-citakan bisa terrealisasikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan semua pekerjaan kami, semua kegiatan kami, semua kesehatan keluarga kami Tuhan di tahun 2025 ini. Semoga kiranya Tuhan menyertai keluarga kami, teman-teman kami, dan semua orang di sekitar kami. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kemudahan, Tuhan beri hikmat 2 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat memasuki tahun yang baru. Ya, kita mulai melangkah di tahun yang baru. Mari melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya. Jangan membatasi kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Gembala sudah beri kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pagi ini. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari sebuah perikop di Matius 13 ayat yang ke-53 sampai ke-58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali dalam perjalanan hidup kita banyak mendengar kesaksian banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan, ya, mengalami pertolongan Tuhan, baik dari kesehatannya, dari kelimpahannya, mengalami perlindungan Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, dan banyak hal. Karena Allah kita itu kreatif, saudaraku. Dia bisa menolong kita dengan banyak cara. Mungkin orang lain ditolong dengan cara A, cara B, cara C, cara D, macam-macam. Kita juga bisa mengalami hal yang sama. Dan kalau kita belum mengalami, maka jangan membatasi kuasa Tuhan itu dalam hidup Anda, saudaraku. Jangan membatasi. Loh, saya enggak membatasi Pak, gitu kan? Kadang timbul pertanyaan dalam hati kita. Enggak, saudaraku, kadang bisa juga kita membatasi kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, jadi dalam hidup kita. Ya, seperti yang dialami oleh orang-orang terdekat Yesus, ya. Mungkin tetangganya tadi yang kita baca di atas, ya, bagaimana mereka membatasi kuasa Tuhan dan tidak mengalami mujizat, ya, karena mereka meremehkan Tuhan, ya, mereka meremehkan Yesus, ya, mereka hanya menganggap Yesus itu anak seorang tukang kayu, ya, mungkin tidak kaya, mungkin miskin, mungkin tidak berpendidikan, ya. Jadi mereka tahu latar belakangnya, ya. Mereka tahu kecilnya. Jadi mereka meremehkan, oh isopo to kae, gitu kan. Karena kadang kalau kita tahu sejarahnya, ya, tahu latar belakangnya, itu kadang kita meremehkan, ya, apalagi mungkin kecilnya tidak bisa apa-apa, misalkan gitu, ya. Kita cenderung meremehkan. Nah, itu yang dialami oleh orang-orang terdekat, ya, saudara-saudaranya, orang tetangga-tetangganya tadi, ya. Mereka meremehkan Tuhan. Mereka meremehkan Tuhan. Lalu apa? Mereka kecewa dengan Yesus, tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan yang lebih, ya, dengan pribadi Yesus ini, dan ternyata mereka tidak mendapatkannya. Mereka kecewa kepada Yesus, ya, dan menolak Yesus, ya, berkarya dalam hidup mereka, ya, sehingga mereka tidak mengalami mujizat dan tidak banyak yang dikerjakan, ya. Lalu apalagi mereka tidak menghormati Yesus, saudaraku, ya, tidak menghormati Yesus karena tadi mereka tahu latar belakangnya, ya, mereka tahu kecilnya kayak apa, misalkan, ya. Jadi mereka tidak respect
Dan mereka tidak percaya kalau Tuhan bisa membuat mukjizat. Makanya tidak terjadi mukjizat di tengah-tengah mereka, saudara. Karena mereka cenderung mengandalkan diri mereka sendiri, ya. Cenderung mengandalkan kemampuan. Ya, kadang kita seperti itu, saudaraku. Kalau belum dalam posisi terjepit, ya, belum posisi tertekan, ya, kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan. Wes asal jalan aja. Asal jalan aja. Dan ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami tekanan, baru kita itu ingat Yesus. Dan jangan itu, saudaraku, ya. Biarkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Ya, karena ketika Tuhan memimpin hidupmu, maka kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Seperti sebuah lagu ini, saudaraku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpinlah langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jadi biarkan Tuhan itu yang memimpin hidup kita, saudaraku. Karena kalau Tuhan beserta dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah sendirian, dan kita akan merasakan tuntunan Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi hidup kita terarah nurut sama Tuhan. Karena semakin Anda menunda melibatkan Tuhan dalam hidupmu, maka semakin lama Anda akan mendapatkan kesempatan untuk tidak mengalami janji Tuhan. Semakin Anda menunda melibatkan Tuhan, semakin lama Anda tidak mendapat kesempatan untuk mengalami janji Tuhan. Jadi kalau hari ini mungkin Anda merasa hidup Anda dalam kondisi yang baik-baik aja, saudaraku, berkecukupan, ya, keluarga baik, kesehatan baik, semua oke. Anda mungkin tidak merasa bahwa Anda memerlukan Tuhan. Tapi siapa yang tahu hari esok, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, siapa perlindungan kita? Siapa yang menjaga Anda? Siapa yang menolong Anda, saudara? Pertolongan manusia itu terbatas, ya. Ketika kita lagi jaya, lagi berada di atas, semua oke, ya, banyak teman, banyak saudara, ya, banyak orang-orang yang mendekat kepada kita. Tapi ketika kita jatuh, ketika kita tidak punya apa-apa, ketika kita mengalami keterpurukan, kemana mereka? Siapa yang menolong kita? Hanya Yesus, saudara. Hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka ada baiknya bila kita terus melibatkan Tuhan, bersama Tuhan untuk menuntun hidup kita, ya. Apalagi di tahun ke depan ini, ya, diramalkan akan semakin sulit, saudaraku, diprediksi akan semakin sulit,
siapa yang menjadi pegangan kita? Ya, PPN baru omong-omong mau naik jadi 12% aja semua udah naik, saudara. Semua sudah naik. Ya, kita mungkin gentar, kita takut, tapi kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, maka yakinlah bahwa semua pasti Tuhan atur dengan baik. Ya, gandul sama Gusti. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari meminta pimpinan Tuhan di hari-hari kita ke depan. Pimpinlah langkahku saat waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari nyanyikan dengan imanmu kepada Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan memimpin setiap langkahku. Biarlah kasih karunia-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memilih untuk tidak percaya kepadanya, berarti kita sedang membatasi kuasa Tuhan itu hadir mengalir dalam hidup kita, saudara. Camkan ini, catat ini. Ketika kita memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, artinya kita sedang membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah banyak berjanji di dalam Alkitab, saudara. Banyak janjinya. Dan kalau kita tidak percaya, maka jangan harap kita mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Mujizat hadir karena kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena Tuhan itu tidak berkuasa kalau kita tidak mengalami mujizat, tapi karena kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Jadi kita perlu menyadari bahwa ketidakpercayaan kita itu membatasi kuasa Tuhan. Ketidakpercayaan kita itu menghambat terjadinya mujizat dalam hidup kita. Jadi jangan menunda, saudaraku, untuk melibatkan Tuhan dalam segala sisi hidupmu. Penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Ya, saudaraku. Kalau Anda rindu, Anda ingin ya terjadi terobosan dalam hidupmu, mari libatkan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ya, saudaraku, jangan membuat benteng dalam hidupmu. Apa Pak bentengnya? Ya, bentengnya Anda tidak percaya kepada Tuhan, Anda tidak yakin akan kuasa Tuhan. Ya, Anda tidak kenal Tuhan, Anda tidak dekat dengan Tuhan. Itu benteng-benteng yang Anda buat untuk membatasi diri Anda dari Tuhan. Ketika
Anda mengizinkan Tuhan itu memimpin hidup Anda. Makanya artinya Tuhan itu Anda beri wewenang, Anda beri ruang untuk menguasai hidup Anda. Ya, jadi buka hidup Anda, biarkan Tuhan yang mengatur. Ya mungkin Anda, nanti kalau Tuhan yang mengatur, nanti hidup saya jadi baik, hidup saya jadi, ya itu justru Anda bersyukur ya. Jangan Anda ingin hidup mungkin dalam keterpurukan Anda, dalam kejahatan Anda, dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan, saudara. Jadi jangan buat benteng, ya, jangan buat benteng. Karena ketika kita buat benteng dan tidak mengizinkan Tuhan mengatur hidupmu, maka mungkin masa depan yang Tuhan rancangkan terjadi dalam hidup Anda itu gagal. Bukan karena Tuhan, karena Anda memang tidak mengizinkan. Jadi singkirkan benteng-benteng itu dan biarkan Tuhan menguasai hidup Anda, saudaraku. Maka hidup Anda akan mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Andalkan Tuhan, saudaraku. Andalkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini Anda bingung ya, Anda sudah tertekan, Anda mencari pertolongan tapi tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, Anda sudah bingung. Ini saatnya, berarti Anda harus melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, melibatkan Tuhan dalam hidup dan percaya, yakin Tuhan sanggup memulihkan hidup, karena Tuhan itu Allah yang memulihkan, sanggup memulihkan, sanggup memulihkan dari yang jahat menjadi baik, dari yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan takut, jangan gentar, dan jangan membatasi kuasa Tuhan itu mengalir. Singkirkan benteng-benteng dalam hidupmu. Maka di tahun yang baru ini ada harapan yang baru, masa depan yang baru mengalir dalam hidupmu. Mari andalkan Tuhan, saudara. Mari yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, tutup matamu. Tuhan, kami mau melibatkan Engkau dalam hidup kami. Kami tidak mau membatasi kuasa-Mu, Tuhan. Kami mau singkirkan benteng-benteng dalam hidup kami yang menghalangi Engkau untuk menuntun hidup kami, menguasai hidup kami, Tuhan. Kau andalan kami, Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku. Mari dengan iman menyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan yang kami percaya. Oh, di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya
Aku percaya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu bisa mengalir dalam hidup kami kalau kami percaya kepada-Mu, berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Biarlah perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib mengalir buat setiap hidup kami di tahun-tahun ke depan ini, di hari-hari ke depan ini. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari dengan imanmu kepada Tuhan. Oh, aku percaya ada mujizat. Mari yang rindu mengalami mujizat Tuhan, terobosan Tuhan dalam hidup, minta dengan sungguh-sungguh pagi ini. Biarlah Tuhan berkarya lebih lagi dalam hidup kita, saudaraku. Aku tak mampu, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat yang membelah laut, yang teduhkan pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang besar, kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup membelah laut, Allah yang sanggup meneduhkan badai. Yang mustahil bagi kami, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Terus pegang hidup kami, buka jalan kami, maka kami Tuhan yakin bahwa mujizat masa depan penuh harapan akan berada di dalam hidup kami, karena kami melibatkan Engkau untuk menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biarlah menjadi pegangan kami untuk kami melangkah di tahun ini, karena Engkau menyertai kami, Engkau ada dalam hidup kami, dan kami buang semua benteng dalam hidup kami. Dan Tuhan, masuklah dalam hidup kami, dan kuasa-Mu yang tak terbatas itu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan. Kami bersyukur buat tahun yang baru, buat kesempatan yang indah untuk kami menyembah Engkau, memulai semua dengan yang baru. Kami percaya hari depan penuh harapan, janji-Mu tak pernah terbatas akan terjadi dalam hidup kami. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati khususnya Pak Agus sharing firman, kiranya hidupnya menjadi hamba-Mu yang makin berkenan. Kami masuki tahun yang baru, hari yang baru bersama Tuhan Immanuel. Pasti Tuhan beserta. Saudaraku, masuk dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.